Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi dan kali ini di pertemuan yang kelima. Nah, di pertemuan yang kelima ini kita akan bercerita tentang fungsi linier. Setelah minggu lalu kita cerita tentang apa itu fungsi linier, berikutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi linier bagian yang kedua. Nah, sebelum sampai ke materi pada pertemuan hari ini, mari kita sedikit ulas tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, saudara sebagai mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan fungsi linier. Jadi setelah perkuliahan hari ini, harapannya saudara bisa menjelaskan fungsi linier. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menghitung dan menentukan persamaan linier. Jadi nanti kita akan berlatih bagaimana cara menghitung dan menentukan persamaan linier termasuk cara membuat kurvanya. Nah, materi pada pertemuan kelima ini dibagi menjadi dua submateri, yaitu penggal dan lereng garis lurus. Kemudian yang kedua adalah pembentukan persamaan linier. Fungsi linier atau fungsi berderajat ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai dengan namanya, setiap persamaan linier apabila digambarkan akan membentuk sebuah garis. Garisnya berupa garis lurus, dan bentuk umum dari persamaan linier adalah Y sama dengan A plus BX. Saya ulangi lagi, bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan A plus BX. Lalu, persamaan ini akan kita urai satu persatu, yaitu A. A itu merupakan penggal garis pada sumbu vertikal minus Y, di mana A itu adalah mencerminkan nilai Y pada kedudukan X sama dengan 0. Sedangkan B itu disebut sebagai koefisien arah atau lereng garis, di mana B itu mencerminkan besarnya tambahan nilai Y untuk setiap tambahan 1 unit X. Untuk memperjelas bentuk umum persamaan linier akan kita ilustrasikan melalui gambar berikut. Oke, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi A ini merupakan penggal garis Y sama dengan A plus BX, yakni nilai Y pada X sama dengan 0. X-nya adalah ini, X sama dengan 0. Oke. Kemudian lereng garis itu adalah ini ya, lereng garis. Ini merupakan lereng garis, yakni delta Y dibagi dengan delta X. Jadi, delta itu adalah perubahan dari Y1 ke Y2. Misalnya di sini Y1 ya. Ini Y1 katakanlah seperti itu. Di sini ada Y2. Maka delta itu adalah perubahan dari Y1 ke Y2. Pada X sama dengan 0, delta Y dibagi dengan delta X sama dengan B.
Ya. Delta Y dibagi dengan delta X itu adalah B. Pada X sama dengan 2, X-nya sama dengan 2, sama yaitu delta Y dibagi dengan delta X sama dengan B. Kemudian pada X sama dengan 1, tadi 2 sudah ya, oke. Lereng fungsi linier, perlu kita ketahui bahwa lereng fungsi linier selalu konstan. Kenapa selalu konstan? Karena setiap penambahan dari X akan diikuti dengan penambahan pada Y. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, gambar sebuah persamaan linier dapat berupa garis horizontal sejajar dengan sumbu minus X. Gambarnya seperti ini. Dan atau bisa juga sejajar dengan sumbu minus Y. Hal ini terjadi apabila lereng garisnya sama dengan 0. Sehingga ruas kanan persamaan hanya tinggal sebuah konstanta yang melambangkan penggal garis tersebut. Di mana Y sama dengan A berupa garis lurus sejajar dengan sumbu horizontal X. Garisnya seperti ini, sejajar dengan X. Besar kecilnya nilai X tidak mempengaruhi nilai Y. Nah, di sini X-nya selalu datar ya, tidak mempengaruhi nilai Y. Kemudian X sama dengan C, ketika X sama dengan C, berupa garis lurus sejajar dengan sumbu vertikal Y, sejajar dengan garis Y, sumbu Y. Besar kecilnya nilai Y, di sini nilai Y1 misalnya, Y2 dan seterusnya, tidak mempengaruhi nilai X, sehingga garisnya itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya kita masuk pada pembentukan persamaan linier. Ada 4 cara untuk membentuk persamaan linier. Cara yang pertama adalah dui koordinat. Cara yang kedua adalah koordinat lereng. Cara yang ketiga adalah penggal lereng. Dan cara yang terakhir adalah dui penggal. Ini akan kita bahas secara sekilas. Tidak sampai mendetail seperti di matematika biasa, karena kita akan fokus pada penerapan fungsi linier dalam kasus ekonomi. Jadi materi ini bersifat sebagai pengantar saja. Lanjut. Cara dui koordinat, mohon maaf. Yang dimaksud dengan cara dui koordinat adalah ketika ada 2 buah titik, maka dapat dibuat sebuah persamaan linier yang memenuhi 2 titik tadi. Apabila diketahui 2 buah titik, ada titik A dan titik B, dengan koordinat masing-masing X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus persamaan linearnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X minus X1 per X2 minus X1. Ini di SMA sudah pernah saudara dapatkan, yaitu membuat persamaan garis ketika diketahui 2 titik atau persamaan garis melalui 2 titik. Itu caranya atau rumusnya adalah Y minus Y1 per Y2 minus Y1 dibagi X minus X1 per X2 minus X1.
Kalau di buku Dumairi disebut dengan cara dui koordinat. Kalau di SMA mungkin saudara menyebutnya adalah persamaan garis melalui dua titik. Ya, ini di sini ada titik A dan titik B. Langsung masuk pada contoh. Diketahui bahwa titik A adalah 2,3 dan B adalah 6,5, maka persamaan linearnya adalah, rumus dasarnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X minus X1 per X2 minus X1. Langsung kita masukkan masing-masing angkanya. Y1-nya adalah 3, kemudian Y2-nya adalah 5. Maka Y min 3 per 5 min 3. 5 itu adalah Y2. 3 itu adalah Y1. Sama dengan X minus 2. Minus 2 itu adalah X1 per 6 minus 2. 6 itu adalah X2. Ya. Sama dengan Y minus 3 per 2. 2 diperoleh dari 5 dikurangi 3. Sama dengan X minus 2 per 4. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, kasus seperti ini, kita kalikan silang. Nah, kita kalikan silang seperti ini. Saudara masih ingat tentunya ketika di SMA, sehingga menjadi persamaan. 4Y minus 12X sama dengan 2X minus 4. 4Y sama dengan 2X plus 8. 8 ini diperoleh dari 12 minus 4. 12 awalnya minus di sisi kiri, pindah sisi kanan menjadi positif, yaitu 12 dikurangi dengan 4, ketemu 8. Sehingga persamaan garis yang dibentuk adalah Y sama dengan 2 plus 0,5X. Sangat mudah ya. Cara yang kedua yaitu koordinat lereng. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1 dan lereng garisnya adalah B, maka rumus persamaan linearnya adalah Y min Y1 sama dengan B kali X1 minus X minus X1. Saya ulang lagi, maka persamaan linearnya adalah Y min Y1 sama dengan B kali X minus X1, di mana B ini adalah lereng garis. Contoh soal untuk koordinat lereng. Diketahui bahwa titik A memiliki koordinat 2,3 dan lereng garisnya adalah 0,5. Maka lereng garis di sini adalah nilai dari B. Persamaan linearnya menjadi Y min Y1 sama dengan B kali X minus X1. Y minus 3. 3 itu adalah Y1. Kemudian sama dengan 0,5. 0,5 itu adalah lerengnya. Kali X minus 2. Y min 3 sama dengan 0,5 kali X sama dengan 0,5X. 0,5 kali minus 1, minus 2 sama dengan minus 1. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2 plus 0,5X. 2 ini diperoleh dari 3 dari sisi kiri ya, pindah ke kanan menjadi positif, dikurangi 1 plus 0,5X.
seperti ini. Sangat mudah ya. Selanjutnya adalah cara yang ketiga, yaitu cara penggal lereng. Sebuah persamaan linier dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka persamaan liniernya menjadi Y sama dengan A plus BX, di mana A itu adalah penggal, sudah saya jelaskan di awal, kemudian B itu adalah lereng. Contoh soalnya adalah penggal dan lereng garis Y sama dengan fungsi X, masing-masing adalah 2 dan 0,5. Maka persamaan liniernya Y sama dengan A plus BX. Tadi ya, Y sama dengan A plus BX. Maka A-nya adalah 2, ya. Kemudian B-nya ini adalah 0,5 atau lerengnya adalah 0,5. Seperti ini. Mudah. Nah, lanjut. Cara yang terakhir yaitu cara Dewey penggal. Sebuah persamaan garis atau persamaan linier ya, dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis tersebut pada masing-masing sumbu. Contohnya adalah penggal pada sumbu vertikal atau ketika X sama dengan 0. Jadi sumbu vertikal ketika X sama dengan 0. Kemudian penggal sumbu horizontal yang ke atas ini, Y. Ketika Y sama dengan 0. Apabila A dan C adalah penggal pada sumbu vertikal dan horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaannya adalah Y sama dengan A minus A per C kali X, di mana A itu adalah penggal vertikal, kemudian B itu adalah penggal horizontal. Contoh pembahasannya adalah sebuah garis pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal masing-masing adalah 2 dan minus 4. Maka persamaan liniernya adalah Y sama dengan A minus A per CX, di mana Y sama dengan 2 minus 2 per minus 4X, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2 plus 0,5X. Apabila digambarkan dari persamaan tadi yang kita gunakan 4 cara, maka akan menjadi kurva seperti ini. Jadi, saudara bisa menggambar seperti ini dengan bantuan titik-titik yang diperlukan seperti pada pembahasan video-video yang sebelumnya. Sekian materi pada pertemuan kelima. Selanjutnya nanti kita bisa diskusikan melalui forum-forum atau media yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.